Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Saudaraku perindu surga, pecinta ilmu, bersyukur merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyukuri nikmat Allah pasti akan diluaskan, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahasa terjemahan bebasnya, let no please, beri kabar gembira, umumkan, iklankan, beritahu. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah pasti akan ditambah nikmat Allah untuknya, untuk kita. Tetapi barang siapa yang mengingkari, mengkufuri nikmat Allah, sungguh azab Allah itu teramat pedih. Syukur bukan sekedar lip service saja, tapi harus dibuktikan. Lisan mengucapkan alhamdulillah, hati meyakini semua nikmat datang dari Allah, dan dibuktikan dengan anggota badan. Ada 5 hak yang harus dibuktikan jika kita sungguh-sungguh ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hakullah. Hak Allah adalah diibadahi. Kita diciptakan untuk hanya menyembah Allah. Ayatnya sudah sangat sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau menyembahku saja. Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat di nomor 56. Buktikan syukur kita dengan menegakkan hak Allah, hanya Allah yang kita ibadahi, tidak mempersekutukannya. Yang kedua, hakul walidaini, hak terhadap orang tua kita dengan cara berbakti kepada mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan kepada kalian semua untuk hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah, berlaku ihsan kepada orang tua. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita niscaya tidak akan pernah mampu untuk membalas jasa mereka. Tapi yang kita dapatkan adalah kebaikan, keberkahan, bahkan pintu surga yang terdekat adalah orang tua kita. Kemudian yang ketiga, hakun nafsi, hak terhadap diri kita sendiri. Itu artinya kita harus menjaga diri kita dari perkara-perkara apapun. Harus kita taat pada perintah Allah, meninggalkan larangannya harus. Sebab keburukan yang kita lakukan, maka dampaknya juga akan menimpa diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika engkau berbuat keburukan atau kejahatan, maka dampak buruknya juga akan menimpa terhadap dirimu sendiri. Maka setiap langkah harus berhati-hati kita, jangan sampai kita berbuat kezaliman terhadap diri kita sendiri. Yang keempat adalah hakul ahli, hak terhadap keluarga. Kita punya tanggung jawab yang tidak sederhana, tanggung jawab yang istimewa untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Quran surat At-Tahrim surat yang ke-66 di ayat yang ke-6. Sering sudah kita menyimak, mendengarkan warning atau peringatan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hati-hati dengan hak terhadap keluarga ini. Jangan sampai kita abaikan, yaitu dengan cara mengajarkan mereka tauhid, kemudian mengawasi ibadah mereka, kemudian memberikan nafkah yang halal, membangun akhlak yang mulia dalam keluarga,
dan tentunya menjadi cermin teladan bagi keluarga. Dan yang terakhir, yang kelima, bukti syukur dengan cara menegakkan hakul ijtimai atau hak terhadap lingkungan sosial. Seorang muslim dituntut bukan hanya memiliki kesalahan individual, tapi juga harus membangun kesalahan sosialnya kepada siapapun, terutama di lingkungan dan masyarakatnya. Harus kita lakukan. Coba perhatikan bersama Al-Quran yang satu ini. Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28 di ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada bil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah perbekalan akhirat dari anugerah yang telah Allah berikan kepada dirimu. Kemudian berbuat baiklah, berlaku ihsanlah, karena Allah sudah berikan banyak kebaikan pada dirimu. Jangan melakukan kerusakan, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Ruangnya sangat luas bagi kita untuk berbuat kebaikan pada siapapun. Karena Islam cermin rahmatan lil alamin. Berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada saudara kita orang beriman. Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Semoga 5 hak ini mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bukti syukur itu betul-betul nyata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.